Halo semuanya, halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di channel On Road Indonesia. Di atas ini adalah layang kereta cepat Jakarta Bandung yang sudah selesai dipasang panel-panel sebagai bagian dari pagar untuk berfungsi ya menjadi sound barrier atau penahan suara dari derunya kereta cepat yang lewat di layang ini. Nah, kita akan melihat di depan tentang penyelesaian ya area transisi atau area di mana pertemuan dari terowongan dengan si layang yang turun di sekitar sini. Area transisi sendiri kita lihat adalah berbentuk rumah ya. Kemudian sebelum area transisi di bagian rem turun, kita lihat di bagian kiri ini masih terdapat material-material yang ada ya, ada pembatas jalan, kemudian juga masih ada besi-besi. Mudah-mudahan nanti akan dirapikan sehingga untuk keluar dari SPBU atau rest area kilometer 6B tidak seperti keluar dari gang tiba-tiba langsung masuk ke jalan ya, dikarenakan ini bukan jalan biasa yang kendaraannya lambat, tapi kebanyakan kendaraan di sini minimal kecepatannya adalah 60 km per jam, meski kita tahu ada yang di bawah itu ya. Nanti kita di depan juga melihat posisi dari kereta dorong atau juga kereta pemasang rel. Nah, seperti di informasi kita sebelumnya, kita sudah shoot dari udara bahwasanya kita lihat di sini rel sudah terpasang ya di dua trek. Kemudian untuk area di samping dari area transisi ini ya, kita lihat masih dibatasi oleh barrier-barrier beton, kemudian seng, dan di pinggir dari area masih ada pengerjaan saluran drainase. Nah, dari atas nanti kita bisa lihat lebih detail ya tentang pekerjaan saluran drainase yang ada di area transisi atau area di mana pertemuan dari terowongan yang ada di depan kita sebelah kiri ini sudah masuk ke dalam terowongan, kemudian tersambung dengan layang konstruksi kereta cepat Jakarta Bandung yang tadi ada di sisi belakang kita atau di sisi timur. Nah, sambungannya itu adalah namanya subgrade ya, kemudian ada bagian abutment. Jadi dari dalam tanah atau terowongan yang menyeberang di bawah dari jalan tol ini naik ke atas. Fungsi dari area transisi ini ya yang utama sekali adalah melindungi kereta dari lingkungan yang ada di kiri dan kanan ya. Kemudian juga dari mungkin penglihatan ya, membuat penglihatan tidak langsung tiba-tiba terang dari area yang gelap di terowongan. Baik, kita lihat di bagian bawah sini ya, masih banyak material-material di kiri dan kanan dari area transisi dan juga layang konstruksi kereta cepat Jakarta Bandung. Kemudian di bagian sisi selatan ya, di situ terdapat saluran drainase yang sudah jadi. Harusnya di sisi utara ya atau di kanan dari rel itu juga sama, dikarenakan di sampingnya adalah jalan tol. Jalan tol sendiri pada saat hujan tentunya membutuhkan tempat mengalirkan air untuk tidak tergenang ya, karena berbahaya memang air tergenang di jalan, kemudian kendaraan berkecepatan tinggi, terjadilah yang namanya ada seperti aquaplaning, lalu kendaraan lewat di sana dan tidak bisa grip atau ban tidak bisa mencengkram dari jalan, oleh itu bisa slip dan terbalik dan seterusnya yang berbahaya bagi kendaraan. Baik, ini adalah video pada saat waktu itu masih dalam pemasangan rel ya. Di sebelah kiri atau sisi selatan masih menunggu rel yang ada, dan kita sudah lihat beberapa proses-proses di mana rel saat ini sudah terpasang sepenuhnya. Kemudian juga ada pagar-pagar yang memang dipasang ke arah pemukiman warga untuk menjadi sound barrier atau penahan suara, karena selain pemukiman di sini ada sekolah, di sini juga ada masjid ya. Dan memang kawasan di selatan di pinggir dari rel adalah kawasan yang cukup padat. Nah, di bagian sini ya, kalau di sisi bawah kita lihat sebenarnya drainasenya sudah ada, tinggal yang tadi di sekitar area transisi yang ada di sana. Untuk yang nanti di arah Halim juga kita akan lihat bagaimana prosesnya, terutama pemasangan rel. Sebenarnya kemarin kita juga sempat lihat ada satu kereta laying track ya, jadi kereta yang digunakan untuk memasang rel. Nah,
sama fungsinya di sini. Kemudian selain pemasang rel ya, kita juga lihat ada kereta warna kuning ya, yang kotak gitu, berfungsi untuk penguatan dari rel yang ada. Nah, selain itu juga ada kereta yang lain lagi, yaitu kereta untuk balas ya, pemadatan balas atau batu-batu yang ada di sini. Karena kalau kita perhatikan ada bagian yang trek atau jalur kereta yang memang dipasang balas atau batu-batuan ya, dan ada yang tidak atau namanya balastless. Nah, untuk yang tidak itu ada yang dalam terowongan sana ya. Sebenarnya si layang kereta cepat Jakarta Bandung itu bergandengan dengan si layang LRT Jabodebek ya, menuju ke arah Jakarta, dan sebaliknya juga menuju ke arah Bekasi, karena LRT Jabodebek sendiri hanya sampai di Bekasi ya, Bekasi Timur atau Jatimulia yang sana ya. Berbeda memang dengan konstruksi layang kereta cepat Jakarta Bandung. Si sistem catu dayanya tidak menggunakan tiang listrik aliran atas, makanya di layang LRT Jabodebek kita tidak melihat ada tiang-tiang listrik di sana, hanya ada semacam tiang untuk sebagai penangkal petir ya. Nah, di sini yang kereta cepat kita belum melihat penangkal petirnya, apakah langsung ada di bagian tiang listrik yang ada di atas ini ya. Ini perumahan atau pemukiman warga ya yang ada di pinggir sini, cukup padat memang di sekitar Jati Cempaka ke arah Jatiwaringin. Jadi memang sewajarnya dipasang namanya sound barrier ya. Di bagian bawah kita lihat ini adalah jembatan yang menghubungkan Kodam dengan wilayah Jatiwaringin ya. Sedangkan ke arah depan sini ya, ini areanya masih dalam tahap penyelesaian. Jadi area di samping jalan dan juga area di sekitar terowongan. Terowongannya sendiri sudah ditutup dengan tanah, kemudian masih ada material-material di dalam area di sekitar terowongan ya, kita lihat, dan ada bangunan-bangunan yang masih dipergunakan nampaknya oleh para pekerja, dan kita juga merhatikan di situ ada ekskavator ya. Baik, untuk sisi kiri dan kanan dari area transisi yang tadi kita sempat lihat di bawah ya, di sini saluran drainase sudah jadi ya, terutama yang ke arah sisi jalan tol dan juga sisi ke arah rumah warga. Ke arah rumah warga juga dipagar. Nampaknya pagarnya malah ditambah dengan pagar berduri ya di sana, dikarenakan ini memang daerah yang cukup riskan kalau dilewati oleh dimasuki oleh warga dalam hal ini. Masih ada material-material ya terkait pembuatan drainase di sisi jalan tol, kemudian ada air di dalam saluran yang sudah digali ya, tinggal dipasang mungkin box-box culvert, lalu nanti disambungkan satu persatu dan menjadilah saluran drainase yang baik ya setelah finishing. Bagian atap dari si area transisi ini nampaknya seperti dipasang keramik ya, seperti itu. Nah, di bagian sini masih dalam pengerukan nampaknya sisi kiri ya. Kalau sudah selesai ya, maka akan tentunya si air yang dari jalan tol tidak terbuang atau tergenang ya, dan tidak membahayakan bagi para pengendara. Untuk area-area yang lainnya di sekitar SPBU juga sebenarnya masih ada barrier-barrier seperti itu. Jadi di sekitar jembatan ini ya, itu perlu juga untuk di-clearkan ya, dikarenakan badan jalan, bahu jalan lebih tepatnya, itu terpakai oleh menempatkan barang-barang dari bekas-bekas konstruksi jembatan ya, bekas konstruksi juga layang kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, dengannya dibukanya itu ya, kemudian nanti yang dari SPBU itu keluar dengan tidak langsung ketemu dengan kendaraan, tapi berjalan terlebih dahulu agak jauh ke depan baru bergabung ya. Baik, di sebelah kiri kita lihat ini adalah rem ya, rem yang dari arah Halim, stasiun Halim ketemu dengan abutment di sini dan juga subgrade ya. Nih, masuk ke dalam area transisi, modelnya sama dengan yang ada di sekitar Pondok Gede ya. Dan di sana terus ke dalam terowongan ya. Di terowongan itu menyeberang ya, terowongannya menyeberang jalan tol ini. Kita bergerak dari arah Halim ya, dari arah sebaliknya menuju ke arah Bekasi di sore hari. Nah, di sini ini sebenarnya sudah terowongan ya. Kemudian menyeberang di sekitar pintu tol Pondok Gede ya, Pondok Gede Barat atau Jatiwaringin situ. Kemudian
tembus di tol Pondok Gede Barat yang ada di seberang ya, atau di sisi selatan. Nah, ini area terakhir dari si terowongan. Nah, ini di bagian kanan ya, ada area transisi yang tadi sempat kita lihat di sisi atas. Nah, itu kan masih ada bagian bahu jalan yang dipergunakan ya. Mudah-mudahan itu selesai cepat ya. Meskipun arus lalu lintas di sini agak sedikit padat ya, tapi masih lancar lah. Masih terhitung ramai lancar mungkin ya. Namun nanti kalau itu dilebarkan akan lebih lancar lagi arus lalu lintas. Nah, di bagian kanan kita sudah lihat tadi rel juga sudah terpasang jadi 2 ya. Di depan kita ini adalah jembatan yang lama. Ini adalah jembatan yang menghubungkan Kodam ya dengan Jatiwaringin. Ini jembatannya agak kecil. Kemudian yang ini adalah jembatan yang baru, yang jembatan Tapal Kuda. Nah, ini adalah LRT Jatibening ya. LRT Jatibening baru. Stasiun LRT Jatibening baru ini belum dioperasionalkan dikarenakan masih menunggu proses dari penyelesaian LRT secara keseluruhan. Sempat waktu itu dari hasil audit perlu improvement. Di bagian kanan ya, tadi yang sempat kita lihat itu adalah abutment, kemudian ketemu dengan rem ya, rem dari layang konstruksi kereta cepat Jakarta Bandung yang di sisi kanan atau di sisi utara malah ya. Jadi pada saat pindah ke menyeberang itu di sisi utaranya dipasang sound barrier. Dikarenakan di sana terdapat universitas, pemukiman warga juga persis berada di samping jalur kereta cepat Jakarta Bandung yang ada setelah dari Universitas Borobudur. Baik, di depan sana nanti kita akan lihat juga ya, masih ada kereta datar ya, kereta gerbong datar yang membawa rel. Kemudian juga ada kereta pemasang rel atau track laying machine-nya ya. Hal itu dikarenakan di sisi Halim memang dalam proses penyelesaian pemasangan rel 2 sisi ya, 2 lokasi ya. 2 track lebih tepatnya. Nah, ada kereta datar ya di bagian atas sana. Mungkin kalau kita zoom itu bisa kelihatan, namun yang terlihat paling tinggi itu adalah kereta yang warna kuning, kereta untuk laying track. Jadi kereta tersebut sedang memasang rel ya. Panjang dari rel yang dipasang itu adalah 500 meter. Sebenarnya rel 500 meter itu dibentuk dari sambungan rel 50 meter ya. Nah, di atas tuh kelihatan kereta gerbong datarnya, yang di atasnya itu adalah rel. Nah, kereta gerbong datar ya, ini di spion kita kelihatan ada kereta watermelonnya. Jadi ada kereta warna hijau, itu didorong oleh kereta watermelon atau kereta yang warna hijau ya. Kemudian di ujungnya itu ada track laying machine. Si track laying machine itu yang berfungsi untuk menaruh rel ya di atas bantalan-bantalan rel, kemudian habis itu dikunci relnya di setiap bantalan ya. Itu yang kita lihat dari perkembangan yang ada. Jadi tadi itu terdapat 2 track laying machine ya kalau kita perhatikan. Baik, kita akan pindah ke sini untuk pengerjaan dari atap ya. Kita sudah lihat di tadi itu atapnya sudah mulai dipasang di atas rangka-rangka bagian dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di sekitar Halim. Nanti akses tol itu akan ada dari sini ya, dari tol Cawang masuknya, kemudian langsung ke arah sini, atau mungkin dari tol dalam kota ada langsung ke kiri masuk ke stasiun Halim. Nah, nanti tinggal sistem pembayaran ya pada saat masuk ke stasiun Halim, berarti ceritanya keluar dan tentunya ada akses dari Kalimalang. Baik, kita harapkan ini dapat selesai cepat waktu ya. Salam sehat, selamat beraktivitas, Indonesia Maju.